Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ini materi kelanjutan dalam pelajaran seni budaya terkait dengan seni rupa, yaitu seni patung. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang seni patung ini, perlu saya jelaskan dulu peta konsepnya ya. Di dalam pelajaran seni patung ini, nanti kalian diharapkan untuk bisa mendeskripsikan pengertian dan fungsi dari patung. Kemudian, kalian diharapkan juga untuk mengenal bentuk dan juga jenis-jenis patung. Yang ketiga, kalian juga diharapkan untuk bisa mengidentifikasi alat dan bahan dalam berkarya seni patung. Selanjutnya, kalian juga diharapkan untuk bisa mendeskripsikan teknik berkarya di dalam proses membuat karya seni patung. Sedangkan yang terakhir, yang kelima, kalian juga nanti untuk di akhir pembelajaran ini bisa menerapkan salah satu teknik-teknik yang sudah kalian pelajari di dalam pelajaran seni patung ini, tentunya dalam bentuk kalian diharapkan bisa berkarya dan menghasilkan sebuah karya seni patung. Di dalam pembelajaran seni patung ini juga saya perlu tegaskan tentang tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian sebagai peserta didik mampu untuk mendeskripsikan pengertian dari patung. Kemudian juga kalian juga diharapkan untuk mampu mendeskripsikan fungsi dari patung. Yang selanjutnya ketiga, mengelompokkan bentuk-bentuk patung dan jenis-jenis patung. Sedangkan yang keempat, kalian juga mampu mendeskripsikan bahan-bahan maupun juga alat-alat di dalam proses untuk berkarya seni patung. Yang kelima, kalian sebagai peserta didik juga harus bisa mendeskripsikan teknik-teknik yang dipakai di dalam proses pembuatan seni patung, termasuk juga bahan-bahan di dalam berkarya seni patung pula. Yang keenam, peserta didik atau sebagai siswa, kalian juga seperti yang saya terangkan sebelumnya tadi tentang peta konsepnya, kalian juga diharapkan untuk bisa membuat suatu karya berupa karya seni patung dengan menggunakan berbagai macam teknik, yang mungkin salah satu teknik yang bisa dan kalian gunakan di dalam proses pembuatan karya seni patung. Jadi tidak semua teknik yang harus kalian pakai, pilih salah satu di dalam berkarya seni patung itu. Jika kamu mendengar kata patung, mungkin apa yang terlintas di dalam pikiran kamu? Nah, seperti halnya ini. Ini adalah sebuah patung yang diletakkan di atas sebuah gedung. Sebagaimana patung itu juga merupakan suatu simbol ya. Karena kita tahu patung itu ditempatkan di tempat umum. Patung adalah benda 3 dimensi karena bisa dilihat dari segala arah dan juga mendapatnya volume isi di dalamnya yang merupakan hasil karya manusia dan diakui secara khusus sebagai karya seni. Berkarya seni patung itu mesti menggunakan bahan-bahan yang keras, tapi tidak menutup kemungkinan bahan yang lunak pun bisa dipakai. Akan tetapi terkait dengan bahan-bahan yang keras itu diharapkan bahwa patung tersebut bisa bertahan lama.
bisa dinikmati oleh semua orang, dinikmati dengan setiap waktu dan jangka waktu yang lama. Dan tentu pula itu terkait dengan juga bahan-bahan yang dipakai, tentunya harga-harganya pun tinggi ya, mahal, sehingga bisa diprediksi bahwa patung tersebut bisa bertahan selama mungkin. Sekarang coba kalian perhatikan karya seni patung yang ada di bawah ini, gambar di bawah ini ya, ada 3 karya seni patung. Ya, karya seni patung ini semua ada di Indonesia tentunya. Mulai dari gambar pertama, gambar kedua, dan gambar 3. Dari beberapa gambar yang saya tampilkan ini, saya harapkan kalian bisa mengulas atau mendeskripsikan tentang apa-apa yang akan menjadikan pertanyaan di dalam eh, yang terkait dengan patung-patung di ketiga gambar ini. Apa saja yang sekiranya harus kalian lakukan di dalam mendeskripsikan 3 gambar yang saya tampilkan tadi? Coba kalian amati dengan seksama, kemudian kalian kerjakan kolom di bawah ini. Yang pertama nomor gambar 1. Nah, itu sekiranya patung yang nomor 1 itu pernah nggak kalian lihat secara langsung? Atau mungkin juga pernah kalian lihat secara tidak langsung, karena sekarang dunia teknologi pun bisa dinikmati walaupun kita tidak melihat langsung, akan tetapi bisa kita lihat secara tidak langsung di internet. Yang kedua yaitu mengetahui bahan patung tersebut. Yang ketiga, mengetahui sejarah atau fungsi dari patung yang ada di gambar tersebut. Yang keempat, kalian coba deskripsikan secara singkat tentang patung tersebut, mulai dari patung yang pertama, patung kedua, maupun patung yang ketiga. Coba kalian cari dari berbagai informasi terkait dengan patung tersebut, kira-kira apa yang perlu kalian jelaskan terkait dengan beberapa pertanyaan yang ada di kolom ini. Kalian kerjakan dan kalian share atau mungkin kalian screenshot ya, kemudian dikirim ke WA saya, dan juga mungkin kalian bisa tulis di tangan kalian, dan tidak lupa kasih nama, kelas, dan nomor absen kalian masing-masing, sehingga nanti kalau sudah dikumpulkan atau di-share bisa terlihat langsung siapa yang mengumpulkan. Selanjutnya, pengertian patung. Seperti dengan apa yang diharapkan di tujuan pembelajaran tadi, kalian bisa mengertikan tentang patung ya. Patung merupakan karya seni rupa 3 dimensi atau trimatra yang diciptakan dengan menggunakan metode subtraktif, atau dengan kata lain mengurangi bahan. Jadi subtraktif itu bisa dikatakan dengan cara mengurangi bahan. Bahasa kita itu bahasa yang dikatakan dengan cara mengurangi bahan ya. Kemudian ada juga dengan metode adiktif. Nah, metode adiktif ini membentuk model. Jadi model yang kita bayangkan atau yang kita lihat atau mungkin kita mau kita buat itu dengan cara membentuk-bentuk, itu namanya teknik adiktif atau metode adiktif ya. Patung identik dengan karya yang bersifat meniru bentuk atau bisa diartikan sebagai plastic art atau seni plastik, seni meniru.
Media atau bahan yang dipakai dalam proses berkarya seni patung adalah sebagai berikut. Yang berkarya seni patung dengan metode subtraktif, yakni bahan yang biasa dipakai adalah semen, cor, batu-batuan, atau kayu, dan juga bahan-bahan keras lainnya. Karena dengan teknik subtraktif tadi itu seperti yang katakan bahwa teknik ini atau metode ini dengan cara mengurangi bahan tersebut. Nah, cara menguranginya bagaimana? Dengan cara macam-macam, boleh ditata, boleh dipahat, boleh digigir, atau dengan cara yang lain, yang sehingga dengan proses tersebut bisa membentuk seperti apa yang kita bayangkan modelnya. Sedangkan berkarya seni patung yang menggunakan metode akritik, nah bahannya dipakai itu bahan-bahan yang lunak, yang kiranya mudah untuk bisa dibentuk, seperti lilin atau tanah liat yang sering kita lihat keseharian, dan juga bahan-bahan lunak lainnya seperti plastisin atau yang lain lah yang bisa dipakai untuk bahan sebagai berkarya seni patung. Pada Selangor, Indonesia sudah banyak dikenal macam-macam patung, seperti patung Asmat yang dari Papua atau patung primitif dari Tanah Toraja di Sulawesi Selatan. Dan juga pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Pulau Jawa pada saat itu juga banyak ditemui karya-karya seni patung yang sampai sekarang mungkin bisa kalian lihat karya seni patung tersebut. Dan itu juga terdapat di semua daerah, mayoritas di Jawa ini banyak-banyak karya seni patung yang kiranya memang dulunya kalau dipakai sebagai tempat pusatnya kebudayaan, banyak dijumpai peninggalan-peninggalan patung. Misalnya ada di candi, atau mungkin juga ada di tempat-tempat tertentu, yang semuanya itu juga menggambarkan tentang corak ketradisionalannya. Jika dilihat dari perwujudannya dan berdasarkan fungsinya, patung itu dibagi menjadi 6 macam. Jadi wujud atas dasar fungsinya itu dibagi menjadi macam. Karena macam tersebut adalah yang pertama patung religi, yang kedua patung monumen, yang ketiga patung arsitektur, yang keempat patung dekorasi, selanjutnya adalah patung seni, dan yang terakhir adalah patung kerajinan. Sekarang kita membahas satu persatu terkait dengan jenis-jenis patung yang atas dasar perwujudannya tadi. Yang pertama adalah patung religi. Seperti gambar di samping ini, patung religi itu tentunya terkait dengan hal-hal yang kaitannya dengan spiritual ya. Seperti patung Buddha yang ada di gambar di sampingnya saya tampilkan ini. Selain dari nilai estetika, patung itu dibuat ada tujuan bahwa patung yang dibuat itu digunakan sebagai sarana untuk ibadah, sehingga makna religiusannya itu nampak banget. Selanjutnya adalah patung monumen. Kalian tidak asing lagi dengan patung yang terkait dengan hal-hal yang bersifat kenangan ya, mengenang terhadap sesuatu hal, apalagi terkait dengan seseorang atau sosok pahlawan. Monumen ini dibuat sebagai peringatan pada sebuah peristiwa atau kejadian tertentu yang terkait dengan hal-hal yang bersejarah, atau juga bisa dikatakan tentang jasa para pahlawan pendahulu kita yang besar kali jasanya
dalam sebuah kelompok atau suatu bangsa. Nah, seperti yang saya tampilkan ini adalah patung, tentunya kalian tidak asing lagi, adalah patung pahlawan revolusi ya. Ada 7 pahlawan tubuh jenderal ya. Tubuh jenderal ini yang berkorban dalam rangka eh, untuk mempertahankan NKRI. Patung arsitektur. Nah, patung ini dibuat atas dasar nilai estetika dan berfungsi di dalam sebuah konstruksi sebuah bangunan. Nah, seperti ini. Jadi ada sebuah bangunan, bangunan tersebut mungkin dipakai sebagai tempat yang eh, seperti hanya pemerintahan ya. Nah, di negara-negara Roma itu banyak kita jumpai patung-patung yang disematkan di dinding-dinding sebuah gedung. Patung dekorasi, nah, contohnya seperti ini. Ini adalah 2 angsa yang mungkin ya secara nalar kita ketahui angsa mungkin warnanya pink atau ungu itu ya. Tapi karena patung ini difungsikan sebagai dekorasi pada suatu tempat, sehingga bisa tidak mungkin juga harus diwarna sesuai dengan daya ekspresi si pembuatnya. Apa sih patung dekorasi? Nah, patung dekorasi ini dibuat untuk menghias bangunan atau pada sebuah lingkungan seperti sebuah taman, baik taman yang di rumah atau taman bermain, baik itu untuk individu maupun untuk kalangan umum. Nah, kalau yang ini memang tidak normal ya. Maksudnya itu tidak seperti yang kita lihat secara uh, nyata. Karena ini adalah bagian dari sebuah karya seni, namanya patung, itu patung seni. Patung untuk sebuah seni. Sehingga tingkat ekspresi dari seniman itu bisa diperlihatkan di sini. Fungsi patung sebagai seni ini dibuat atas dasar karya seni murni, jadi daya imajinasinya yang berperan, yang hanya bertujuan untuk estetika atau keindahan, yang hanya dinikmati keindahannya saja. Nah, jadi keindahannya saja yang dinikmati. Kadang bentuknya tidak seperti yang bisa kita nalar ya, tapi karena ini fungsinya hanya untuk menghias atau keindahan, untuk tingkat ekspresi kita, untuk menuangkan daya imajinasi seorang seniman. Jadi bentuk-bentuknya pun kadangkala tidak seperti ada di yang istilahnya sering kita jumpai di tempat-tempat umum ya. Jadi karyanya karya yang benar-benar hasil imajinasi, sehingga tidak ada tujuan lain selain bahwa patung itu sebagai hiasan, sebagai bentuk penuangan imajinasi dari seniman. Patung kerajinan. Nah, kalau patung kerajinan ini tentunya terkait dengan apa ya namanya, dengan penghasilan ya, dengan nilai nilai uang atau sebagai mata pencaharian pekerjaan. Karena patung kerajinan ini dibuat oleh para pengrajin yang bertujuan untuk konsumtif atau diperjualbelikan. Jadi patung-patung ini dibuat karena untuk mencari nafkah. Jika dilihat dari perwujudannya dan bentuknya, patung, jadi kalau yang tadi atas dasar fungsinya, sekarang atas dasar bentuknya ya, patung dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama adalah patung figuratif atau realis, yang mana patung figuratif atau realis ini
bentuknya meniru dari bentuk-bentuk yang ada di alam. Boleh itu bentuk manusia, bentuk binatang, tumbuh-tumbuhan, dan patung ini nyata dalam perwujudannya. Jadi ya seperti model-model yang sering kita lihat, mungkin kalau manusia ya seperti manusia, tidak diubah ya, tidak ubah. Jadi kalau tumbuhan ya seperti adanya kayak tumbuhan, atau mungkin kalau bentuknya seperti hewan ya seperti adanya hewan yang ada di yang sering kita jumpai. Itu yang patung-patung figuratif. Selanjutnya adalah patung non figuratif atau imajinatif. Ini lawan dari patung yang figuratif tadi, bahwa patung yang non figuratif atau imajinatif ini dia lepas banget dari apa-apa yang menjadi bentuk-bentuk di alam. Jadi tidak meniru bentuk alam tapi atas dasar imajinasi. Patung ini terlepas dari bentuk atau tiruan alam, atau dengan kata lain bentuknya adalah abstrak. Nah, bisa dikatakan bahwa patung ini patung seni tadi ya, patung dibuat atas dasar seni, atas dasar imajinasi. Jadi bentuk-bentuknya pun mungkin di luar nalar ya, di luar nalar manusia. Patung ini secara umum sudah meninggalkan bentuk-bentuk yang ada di alam, di dalam alam atau dalam perwujudannya. Sekarang kita melanjutkan tentang alat dan bahan dalam proses berkarya seni patung. Banyak sekali sebenarnya alat-alat yang dipakai di dalam berkarya seni patung itu. Tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut bisa dibuat sendiri atau juga bisa beli, karena alat yang apa saja bisa dipakai di dalam proses berkarya seni patung. Tapi alangkah baiknya kita bahas tentang alat dan bahan yang sebagaimana bisa menjadikan referensi bagi kalian bahwa alat-alat tersebut memang fungsinya sebagai bentuk alat yang dipakai untuk berkarya patung. Dari bahannya, seni patung dibagi menjadi 4. Jadi bahannya bisa bahan yang lunak, bisa bahan yang sedang, bisa bahan yang keras, dan juga bahan yang dipakai itu bisa dikatakan lunak ya, cair ya. Jadi karena prosesnya dengan cara dicor atau dicetak. Bahan lunak yang disebut dengan bahan lunak adalah material yang empuk dan mudah dibentuk, misalnya tanah liat, lilin, sabun, plastisin, dan bahan-bahan lain yang kiranya mudah dibentuk. Itu yang bahan-bahan yang lunak. Kemudian bahan yang sedang, ini antara lunak enggak, keras enggak. Nah, yang dimaksud bahan sedang ini bahan tersebut tidak lunak dan tidak keras. Contohnya bahan dari kayu, kayu waru. Karena kita tahu kayu waru itu kayu-kayu yang mudah untuk dibentuk ya, mudah untuk digores. Atau kayu sengon atau kayu putih itu ya, kayu randu, nah, dan juga kayu mahoni. Ya, dari bahan-bahan tersebut alat yang dipakai itu bukan alat-alat yang berat banget, jadi bisa dipakai alat-alat yang ringan untuk mengurangi dari bahan tersebut di dalam proses membentuk sebuah karya seni patung. Sekarang bahan yang keras. Nah, tentunya bahan keras ini tidak mudah untuk dipakai ya, karena perlu perhitungan sekali. Yang disebut dengan bahan keras yaitu bahan yang pembuatnya keras dan membutuhkan alat atau tenaga yang besar. Contohnya kayu jati, kayu sono, keling, atau kayu lin, atau juga bisa dari batu-batuan ya, batu-batuan. Batu yang besar gitu, kemudian dibentuk, dipahat sehingga bisa berubah wujudnya menjadi model yang diinginkan oleh senimannya. Contoh dari bahan dari batu, itu ya, kalau batu itu seperti yang katakan tadi, batu itu macam-macam. Jadi ada batu yang namanya batu padas, batu andesit,
batu granit atau batu pualam. Dengan katakan batu alam itu batu marmer ya. Nah, itu bisa dipakai. Dan itu tergolong dari bahan-bahan yang keras. Cara menguranginya atau membentuknya pun perlu tenaga-tenaga ekstra, tenaga yang kuat karena perlu pahatan-pahatan. Bahan cor atau cetak. Nah, bahan cor atau cetak ini terkait dengan teknik yang diterapkan. Bahan dengan proses pembuatan menggunakan cetakan. Nanti karena cetak itu otomatis harus ada cetakannya. Contohnya dari semen, pasir, gypsum, logam, perak, dan emas. Atau dapat juga menggunakan bahan kimia seperti fiber atau resin. Nah, dari bahan-bahan tersebut, dari contoh-contoh bahan tersebut, memang dari awalnya dia bisa juga keras, tapi dalam proses membentuknya bisa dilakukan dengan cara pencairan atau memberikan, atau kalau yang semen atau pasir atau gypsum itu otomatis menggunakan air sebagai pengencernya. Tapi kalau logam, perak, dan emas atau yang lain-lain itu bukan dengan cara dikasih pencair, tapi otomatis harus dicairkan dengan cara dibakar atau diapakan gitu sehingga bisa menjadi cair sehingga mudah untuk dimasukkan ke dalam sebuah cetakan. Selanjutnya kita bahas tentang alat yang dipakai. Nah, sekarang alat-alatnya yang tadi adalah bahan-bahannya. Sekarang alat-alat dipakai dalam proses berkarya seni patung. Sebenarnya alat dipakai dalam proses berkarya seni patung itu tergantung dari bahan yang dipakai dalam proses pembuatannya. Nah, seperti yang katakan tadi bahwa bahannya kalau kita dipakai adalah bahan yang keras, otomatis menggunakan alat-alat yang kuat ya, tenaga juga kuat. Kalau kita menggunakan bahan-bahan yang lunak atau sedang, otomatis tenaga yang kita keluarkan pun tidak terlalu tinggi, alat-alat yang kita pakai pun tidak terlalu terlalu berat ya. Nah, seperti yang digambar ini, tentu kalian tidak asing dengan alat seperti ini. Atau mungkin di antara kalian yang sangat asing banget dengan alat ini karena sama sekali tidak pernah berkecimpung dalam dunia patung ya, berkarya seni patung. Ini dinamakan bucir. Dari ujung kanan atas bawahnya itu berupa kawat, kawat-kawat yang memang tidak mudah untuk berubah bentuknya, seperti hanya kawat yang dipakai untuk eh, merapatkan gigi. Ya, itu bisa, itu kawatnya memang kawat-kawat yang khusus yang tidak mudah karat. Namanya adalah bucir. Di tengahnya terdapat kayu sebagai pegangannya. Bucir merupakan salah satu alat bantu di dalam proses membuat patung berbahan lunak dan berfungsi untuk mengurangi bahan yang tidak diperlukan dalam membuat karya seni patung. Nah, tujuannya adalah untuk menoreh ya, mengurangi, menoreh, mengikis intinya. Jadi bahan-bahan yang lunak bisa dipakai bucir sebagai bahan pengikisnya atau pengurangnya. Selanjutnya adalah meja putar. Kebanyakan meja putar itu dipakai oleh pengrajin-pengrajin keramik atau gerabah. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa meja putar itu juga bisa dipakai untuk berkarya seni patung. Karena kenapa? Dengan meja putar kita bisa melihat dari berbagai macam sisi, otomatis dengan cara mudah yaitu diputar-putar mejanya untuk mengontrol sisi mana yang kiranya bentuknya masih kurang. Nah, jadi kita tidak usah eh, repot-repot untuk bergerak ke sana kemari, tetapi mejanya yang berputar. Di atas meja tersebut terdapat karya yang kita buat dari bahan-bahan yang mungkin bisa bahan lunak atau juga mungkin bisa dari bahan sedang. Sehingga proses penggunaannya pun kita tidak repot untuk kesana kemari, tinggal putar meja tersebut. Sehingga kita tahu sisi sebelah mana yang kurang di dalam proses membuatnya. Yang ketiga adalah tatah atau pahat. Nah, kalau pahat ini difungsikan untuk bahan-bahan yang bisa dikatakan bahan yang
keras juga bisa, bisa dikatakan bahan yang sedang juga bisa, karena proses mengurangi kayu, salah satunya adalah kayu baik itu kayu yang lunak maupun kayu yang keras, pahat ini bisa difungsikan sebagai bahan untuk mengurangi atau membentuk. Alat ini berfungsi untuk mengurangi atau membentuk bahan batu atau kayu dalam proses berkarya seni patung. Yang namanya adalah pahat. Sebenarnya dari pahat yang dipakai itu banyak banget bentuknya atau ujungnya, berbagai macam model. Ada yang lengkung, ada yang lurus, ada yang miring, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lebar, ada yang sempit ya. Ada yang runcing juga, tergantung dari apa yang harus kita pakai di dalam proses berkarya seni patung. Alat-alat lainnya yang mungkin bisa difungsikan di dalam proses membuat karya seni patung ini sebenarnya alat-alat untuk penunjang di dalam proses berkarya seni patung, dan tentunya bisa dikatakan alat yang penting ya, karena tanpa adanya ini kadang kita tidak bisa berkarya secara maksimal. Yang pertama adalah palu. Nah, sebagai pemukul. Palu kalau berkarya seni patung itu bisa dari besi, bisa juga dari kayu. Ada tang, nah, tang atau cadut ya, terserah itu ya. Kemudian sendok adukan yang dipakai dalam proses untuk berkarya seni patung, teknik cetak atau teknik cor tadi. Kemudian adalah lem, las, nah, las karbit atau las rek. Kalau las ini dipakai untuk menggabungkan dengan bahan yang berasal dari besi atau logam ya. Nah, teknik las sangat diperlukan sekali, baik itu las karbit maupun las listrik. Teknik dalam membuat karya seni patung dengan bahan lunak. Yang pertama yaitu membuat model gambar, bisa dengan cara meniru bentuk-bentuk yang ada di alam ini atau juga dengan berdasarkan imajinasi. Ini terkait dengan bahan yang lunak ya. Yang kedua, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses berkarya seni patung, yaitu bisa berupa tanah liat atau plastisin, atau dengan bahan yang lain yang mungkin caranya kalian tahu dan tidak umum digunakan, sehingga terjadi penemuan yang lain daripada yang lain. Yang ketiga yaitu proses mengerjakan bentuk sesuai dengan model yang sudah disiapkan dengan cara mijit atau mengurangi bahan yang lunak tersebut. Nah, kita tahu ini yang dibahas adalah teknik membuat patung tapi dengan menggunakan bahan yang lunak. Jadi tekniknya bisa kalian pijit-pijit. Kalau terbuat dari tanah liat contohnya, itu kalian bisa memencet sana kemari sehingga menyesuaikan dengan model yang kita inginkan. Atau mungkin juga kita harus toreh dengan menggunakan busir tadi, digores-gores, ditoreh, dikurangi mana yang kelebihan, mana yang perlu dihilangkan. Nah, itu dengan cara menggunakan alat yang namanya busir tadi. Yang keempat yaitu proses penyempurnaan bentuk. Ini penyempurnaan bentuk ini kalau kiranya kita membuat bentuk suatu itu kok kurang bagus, nah itu bisa disempurnakan di tahap ini ya. Jadi dilihat secara seksama mana yang sekiranya kurang, mana yang perlu ditambahi, sehingga dengan kata lain nanti di akhir proses bisa menciptakan karya yang sesuai dengan yang diinginkan. Dengan kata lain proses ini menghaluskan dengan alat-alat bantu seperti busir tadi. Jadi mana yang perlu ditoreh, mana yang perlu dikurangi, atau mungkin mana yang perlu dipijit juga yang kiranya bisa menyesuaikan dengan model yang kita inginkan. Sedangkan yang kelima, proses pengeringan atau pewarnaan. Apabila di dalam proses membuat karya seni patung menggunakan tanah liat, maka perlu dilakukan proses pengeringan dulu dengan bantuan sinar matahari atau alat-alat bantu lainnya seperti tungku atau apa itu ya, yang atau oven ya yang kapasitas besar bisa dipakai untuk proses pengeringan. Kalau sudah kering,
tanpa sekiranya tidak ada air atau lembek di bahan yang lunak tadi, bisa dilakukan dengan cara yang terakhir adalah pewarnaan sehingga terlihat hasil yang maksimal. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami sebagai bahan acuan untuk semacam tes ya atau ujian di pembelajaran seni budaya. Kalian pahami, kalian cermati. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tapi sebelumnya saya mengharapkan kalian untuk bisa berkarya seni patung dengan bahan-bahan yang mudah saja, yang bisa kalian jangkau, bisa kalian temui, bisa kalian dapat dengan cara mudah, yaitu dengan menggunakan media sabun. Nah, boleh sabun apa saja, yang penting sabun itu bisa kalian bentuk, kalian toreh menggunakan alat-alat, terserah kalian apa yang kalian pakai, yang sekiranya bisa membentuk dari patung yang terbuat dari bahan sabun tersebut. Tapi saya sarankan untuk sabun yang kalian pakai, usahakan sabun-sabun yang memang kadar minyaknya itu tinggi sehingga tidak mudah untuk patah. Kalian cari bahan tersebut sehingga di dalam proses pembelajaran seni budaya ini terlihat bahwa kalian bisa membuat karya seni patung. Untuk model patungnya terserah kalian, boleh yang figuratif maupun non figuratif. Yang terpenting satu siswa satu karya dengan menggunakan imajinasi kalian, dengan menggunakan bahan dari sabun dan juga menggunakan alat seadanya atau alat yang bisa dipakai sebagai penunjang di dalam proses membuat karya seni patung. Boleh itu cutter, boleh itu pemes, boleh itu pisau, boleh itu bucir, boleh itu apapun lah yang sekiranya bisa dipakai untuk berkarya membuat patung. Demikian saya sampaikan. Sekali lagi tugas kalian yaitu yang pertama tadi mengisi kolom tentang deskripsi dari 3 gambar yang saya sampaikan di awal tadi, gambar patung yang saya sampaikan di awal tadi. Yang kedua, tugas kalian adalah membuat karya seni patung dengan bahan sabun. Terserah model apa saja, sabunnya apapun terserah. Yang penting kalian saya harapkan untuk bisa berkarya seni patung. Mohon maaf karena proses pembelajaran ini terbatas dengan cara daring, otomatis Pak Agus pun juga maklumi terkait dengan model-model atau jenis-jenis patung yang mungkin kalian bisa pelajari di berbagai macam media internet sebagai acuan, sebagai petunjuk di dalam proses membuat karya seni patung. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga video belajar ini pun juga ada manfaatnya bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.